Surga mulia amatlah indah, membawa sukacita tak terperi. Selalu beriman dan berharap kepada Allah untuk mendapat keselamatan dari ilahi. Horas, kita masuk pada episode 26 Renungan Pagi dengan judul Kasih yang lahir dari penyangkalan diri. Ayat hafalannya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa, Ia adalah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaan. Untuk menyatakan kemuliaan inilah Ia datang ke dunia ini, ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini. Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah, menjadi Allah menyertai kita. Karena itulah maka telah dinubuatkan tentang Dia, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman Allah, buah pikiran Allah yang diperdengarkan. Dalam doanya untuk murid-muridnya, Ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Tertulis dalam Yohanes 17 ayat 26 dan Keluaran 34 ayat 6. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah. Dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Pada mula pertama Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaanmu lah laut, Dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 7 dan 95 ayat 5. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara dan di langit, Ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 13 dan 14. Lucifer tersingkap. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Dalam pengusiran iblis dari surga, Allah menyatakan keadilannya
dan mempertahankan kemuliaan tahtanya. Akan tetapi bila mana manusia berdosa melalui penyerahan kepada roh yang murtad atau setan, Allah memberikan bukti kasih-Nya oleh menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi manusia yang jatuh itu. Dalam pendamaian tabiat Allah dinyatakan. Argumen terbesar salib menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa tindakan dosa yang dipilih oleh Lucifer sekali-kali tidak dapat dituduhkan kepada pemerintahan Allah. Dalam pertentangan antara Kristus dan iblis selama masa pelayanan juru selamat di dunia ini, tabiat si penipu besar itu telah disingkapkan. Tak ada sesuatu yang begitu berhasil menumbangkan iblis dari kasih sayang malaikat-malaikat surga dan seluruh alam semesta yang setia, selain perlawanannya yang begitu kejam terhadap penebus dunia. Hujatannya yang paling berani menuntut agar Kristus menyembah Dia. Keberaniannya yang gegabah membawa Kristus ke puncak gunung dan ke atas menara bait suci. Kedengkiannya yang sungguh-sungguh untuk mengkhianatinya diungkapkan dengan menyuruh Kristus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah dari ketinggian. Niatnya yang jahat yang terus membuntutinya dari satu tempat ke tempat yang lain mengilhami hati imam-imam dan orang-orang untuk menolak kasih-Nya. Dan pada teriakan terakhir, salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Semuanya itu menimbulkan kekaguman dan kemarahan, perasaan marah semesta alam. Iblislah yang mendorong dunia ini menolak Kristus. Raja kejahatan itu mengerahkan seluruh tenaganya dan kelicikannya untuk membinasakan Yesus, karena ia melihat bahwa kasih dan kemurahan juru selamat, belas kasihannya dan kelemah lembutannya menggambarkan kepada dunia ini sifat Allah. Iblis menentang setiap pernyataan yang dikemukakan oleh anak Allah dan menggunakan manusia sebagai alatnya untuk mengisi kehidupan juru selamat dengan penderitaan dan duka cita. Kelicikan dan kepalsuan dengan mana ia berusaha menghalangi pekerjaan Yesus. Kebencian yang dinyatakan melalui anak-anak pelanggaran. Tuduhan-tuduhan kejam terhadap Dia yang hidupnya adalah kebaikan yang tiada tandingannya. Semuanya terbit dari rasa dendam di lubuk hatinya yang terdalam. Api kecemburuan dan permusuhan, kedengkian dan dendam kesumat meletus di Golgota terhadap anak Allah. Sementara seluruh surga menatap pemandangan itu dengan rasa ngeri. Sekarang kesalahan iblis terpampang tanpa maaf. Ia telah menyatakan tabiatnya yang sebenarnya sebagai pembohong dan pembunuh. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 524 dan 525. Sifat mementingkan diri tidak mengerti kasih. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Pada kelahiran Yesus, iblis tahu bahwa seorang telah datang dengan tugas ilahi untuk menggugat kekuasaannya. Ia gemetar ketika mendengar kabar malaikat yang menyaksikan kekuasaan raja yang baru lahir itu. Iblis tahu betul kedudukan Kristus di surga sebagai kekasih Bapa. Perihal anak Allah harus datang ke dunia ini selaku manusia, memenuhi Dia dengan keheranan dan ketakutan. Ia tidak sanggup menduga rahasia korban yang besar ini. Jiwanya yang mementingkan diri itu tidak dapat mengerti kasih serupa itu bagi umat yang terpedaya itu. Kemuliaan dan damai surga serta kegirangan persekutuan dengan Allah dipahami oleh manusia dengan samar-samar saja.
Akan tetapi semuanya itu diketahui benar oleh Lucifer, kerubium yang menaungi itu. Semenjak ia kehilangan surga, ia telah bertekad untuk membalas dendam oleh menyebabkan orang-orang lain turut dalam kejatuhannya itu. Hal ini akan diusahakannya oleh membuat mereka menaruh nilai rendah atas perkara-perkara surgawi serta menaruh hati kepada perkara-perkara duniawi. Peta Allah nyata di dalam Kristus. Maka dalam segala majelis setan diambil ketetapan bahwa ia harus dikalahkan. Tidak seorang pun yang pernah lahir di dunia ini terlepas dari kuasa penipu itu. Tentara Perserikatan Kejahatan disuruh mengikuti jejaknya untuk mengadakan perlawanan melawan dia, dan kalau mungkin untuk mengalahkan dia. Ketika juru selamat dibaptiskan, iblis turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Sejak dosa Adam, umat manusia telah terputus dari persekutuan langsung dengan Allah. Akan tetapi kini, karena Yesus sudah datang dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, dalam Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri bersabda, dahulu ia telah berhubungan dengan manusia dengan perantaraan Kristus. Kini ia berhubungan dengan manusia di dalam Kristus. Iblis telah mengharap bahwa kebencian Allah terhadap kejahatan akan membawa perpisahan yang kekal antara surga dan bumi. Tetapi sekarang jelaslah bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan kembali. Iblis melihat bahwa ia mesti mengalahkan atau dikalahkan. Persoalannya menyangkut perjuangan itu meliputi terlalu banyak perkara untuk dipercayakan kepada malaikat-malaikat serikatnya. Ia mesti secara pribadi melangsungkan peperangan itu. Segenap tenaga kemurtadan dikerahkan untuk menggempur anak Allah itu. Kristus dijadikan sasaran setiap senjata neraka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 108 dan 109. Belajar Alkitab sejak dini mendapat ilmu yang termulia. Dalam hidup kita berbakti untuk dapatkan kasih Allah saja. Demikian firman Allah bagi kita.